Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Segala hal dalam hidup ini ada tuntunannya, baik secara spesifik maupun secara umum. Termasuk masalah bersin, ini pun ada tuntunan dan adabnya. Demikian tuntunan dan adab bersin dalam Islam. Yang pertama, hendaknya orang yang bersin membaca hamdalah atau alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum." Jika salah seorang kamu bersin, maka hendaknya dia membaca alhamdulillah, dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mendoakannya yarhamukallah, atau semoga Allah merahmatimu. Maka jika dia didoakan yarhamukallah, hendaknya dia menjawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan membaikkan keadaanmu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua, orang yang mendengar saudaranya bersin dan membaca alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, hendaknya dia menjawab atau mendoakan yarhamukallah. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, yarhamukillah. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan untuk perempuan pun tetap yarhamukallah, bukan yarhamukillah, sesuai dengan teks hadisnya. Ketiga, orang bersin yang tidak membaca alhamdulillah tidak perlu dijawab atau didoakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu, fa illam yahmadillaha fala tushammituh." Jika salah seorang kamu bersin dan dia membaca alhamdulillah, maka doakanlah dia. Tetapi jika dia tidak membaca alhamdulillah, maka jangan kamu doakan dia. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Keempat, orang yang bersin hendaknya menutup mulutnya dengan tangannya atau pakaiannya dan merendahkan suaranya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa wada'a yadahu aw thawbahu 'ala fihi wa khafadha biha sautah." Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau bersin, beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya di mulutnya dan merendahkan suaranya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Para ulama mengatakan bahwa tangan yang dipakai menutup mulut adalah tangan kiri, agar jika dia bersalaman, orang lain tidak terkena bekas bersin atau kotoran atau kuman darinya. Adapun pakaian yang dimaksud adalah ujung pakaian, bisa juga dengan sapu tangan atau tisu. Sedangkan merendahkan suara, maksudnya yaitu memelankan suara bersinnya, tidak membiarkan bersinnya dengan suara keras, apalagi malah dengan sengaja mengeraskan suara bersin. Ini tidak baik. Para ulama memberi catatan bahwa yang demikian ini terkait jika seseorang bersin di depan orang lain, atau di tengah orang banyak, atau di tempat umum. Adapun jika dia sendirian atau berada di dalam rumah, dia tidak harus melakukannya. Kelima, batas menjawab atau mendoakan orang bersin adalah 3 kali. Sekiranya seseorang bersin sampai 4 kali,
berturut-turut dalam satu waktu, maka yang keempat kalinya tidak perlu dijawab. Karena itu artinya dia sedang sakit atau tepatnya sakit pilek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuh, wa in zada ala thalathin fahuwa mazkum, wa la tushammit ba'da thalathi marrat." Apabila salah seorang kamu bersin, maka hendaknya temannya mendoakannya. Namun jika dia bersin lebih dari 3 kali, berarti dia pilek. Jadi jangan kamu doakan dia setelah bersin yang ketiga. Dalam riwayat lain atau penjelasan dari para ulama mengatakan dia didoakan, ya syafakumullah, semoga kamu segera sembuh atau Allah menyembuhkanmu. Tadi adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Ibnu Sunni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Catatan, ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa batasnya adalah 2 kali saja, di mana bersin yang ketiga atau yang ketiga kali tidak perlu didoakan. Dan ada juga riwayat yang menyebutkan hanya 1 kali. Tetapi 2 riwayat terakhir yang 2 kali dan sekali ini adalah hadis fi'liyah, perbuatan. Sedangkan riwayat yang 3 kali adalah hadis qauliyah atau perkataan. Para ulama mengatakan hadis qauliyah lebih kuat atau didulukan daripada fi'liyah, perbuatan. Menurut kami ini sifatnya kondisional, kembali kepada pelaku, ya orang yang bersin dan orang yang di dekatnya. Jika diketahui orang yang bersin itu sedang pilek, ya cukup sekali saja batasnya. Namun jika orang yang bersin itu tampak sehat dan segar bugar, maka batasnya bisa 3 kali atau yang 3 kali saja, yang keempatnya tidak didoakan. Yang kelima atau terakhir, jika seseorang bersin ketika Jumatan di mana khatib sedang khutbah, maka dia membaca hamdalah dengan suara pelan. Sementara orang lain yang berada di dekatnya tidak perlu menjawab ataupun mendoakannya karena sedang khutbah Jumat. Wallahu a'lam bishawab.